Wah, saudara-saudari, sahabat Silimu Katolik yang terkasih, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimu Katolik, edisi Selasa 24 Desember 2024. Mari kita bersama mengawali hari baru dengan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita dan karya kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Mari kita juga mempersembahkan intensi kita masing-masing dan kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, segala puji dan syukur atas anugerah hari baru ini. Engkau telah menyertai dan melindungi kami. Semoga kami semua hari ini diberi kemampuan dan kebijaksanaan dalam mewartakan sukacita kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama menyiapkan hati diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, sahabat Silimu Katolik yang dikasihi oleh Tuhan, tema permenungan kita hari ini ialah tentang hidup dalam terang Kristus. Dalam Injil, kita telah mendengar nyanyian Sakaria. Tentu nyanyian ini adalah ungkapan syukur dari Sakaria kepada Allah setelah kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis. Nah, melalui nyanyian ini, Sakaria mengungkapkan iman dan harapannya terhadap janji keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui kehadiran Yesus Kristus. Ada beberapa makna yang mau diungkapkan dari nyanyian Sakaria yang penuh dengan harapan ini. Yang pertama, Allah memenuhi janjinya. Kita melihat Sakaria mengungkapkan syukur dan pujian kepada Tuhan setelah kelahiran Yohanes. Sakaria menyadari bahwa Allah telah menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umat-Nya melalui kehadiran Yesus Kristus. Sakaria memuji Allah yang telah mengutus juru selamat yang akan membebaskan umat-Nya dari dosa-dosa mereka. Nah, di sini
kita diajarkan bahwa Allah selalu setia kepada janjinya. Meskipun mungkin dalam hidup kita ada saat-saat di mana kita merasa ragu atau tidak yakin, namun Allah tetap setia. Seperti Zakaria yang melihat janji itu digenapi dalam kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus, kita juga harus percaya bahwa Allah selalu menggenapi janjinya dalam kehidupan setiap kita. Nah, yang kedua, Yohanes Pembaptis pembuka jalan bagi Kristus. Zakaria juga menyadari peran penting dari Yohanes Pembaptis yang akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias. Yohanes dipanggil untuk memperkenalkan keselamatan kepada umat Allah. Tugas Yohanes adalah untuk menyiapkan hati umat agar mereka siap menerima kedatangan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus. Ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga dipanggil untuk menjadi pembuka jalan bagi Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjadi saksi yang hidup yang memperkenalkan keselamatan dan kasih Kristus kepada dunia. Kehidupan kita harus menjadi terang yang menunjukkan kepada orang lain jalan menuju keselamatan yang hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, terang Kristus yang menyinari di tengah kegelapan. Dalam Kristus ada terang. Kedatangan Sang Putra Terang datang untuk memberi hidup dan pengharapan bagi kita umat manusia. Kehadiran Kristus membawa terang yang mengusir kegelapan dosa dan keputusasaan. Terang ini membawa pengampunan, pemulihan, dan hidup yang baru bagi setiap kita. Zakaria menggambarkan bahwa terang Kristus akan menyinari mereka yang berada dalam kegelapan, yang berarti Kristus datang untuk menyelamatkan mereka yang terperangkap dalam dosa dan ketidakpastian dalam kehidupan ini. Sebagai orang Kristen, setiap kita dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus dan membagikan terang itu kepada dunia di sekitar kita. Kita tidak boleh menyembunyikan terang yang ada pada diri setiap kita, tetapi harus memancarkannya, membagikannya bagi orang lain yang hidup dalam kegelapan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyambut terang Kristus dengan penuh syukur dan biarkan terang itu memancar dalam setiap kehidupan kita. Semoga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Allah dan membawa orang lain kepada keselamatan dalam Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala anugerah dan kebaikan-Mu. Buatlah kami mampu untuk mewartakan Injil-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, segala rencana-rencana kita hari ini, segala intensi kita yang kita doakan hari ini, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.